Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga semuanya kita dalam keadaan yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan dan damai sejahtera Allah melingkupi hati dan pikiran. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber iman bagi kita, sehingga kita tetap boleh hidup dengan teguh, hidup dengan semangat dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-28. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tahukah kita bahwa kita adalah orang yang dipilih Allah? Amin. Ya, kita adalah orang yang dipilih Allah. Bahkan kita dipilih sebelum dunia ini dijadikan untuk diselamatkan, untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Rasul Paulus menyaksikan itu kepada kita saudara-saudara. Efesus 1 ayat 4 dia katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dunia belum dijadikan, kita sudah dipilih oleh Allah. Luar biasa bukan? Ingatlah, makanya kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang dipilih Allah itu juga akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya untuk menjadi alatnya mengubah dunia ini. Bayangkan saudara-saudara, kita bukanlah orang-orang yang terpandang, kita bukanlah orang-orang yang memiliki kecakapan yang luar biasa, memiliki kehebatan, kepintaran, apalagi memiliki prestasi atau kebanggaan-kebanggaan yang bisa membuat Tuhan melihat kepada kita. Tetapi justru kita adalah orang-orang yang sederhana. Orang bahkan yang dianggap orang banyak adalah orang-orang yang bodoh, tidak terpandang. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Tadi dikatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Saudara-saudaraku, justru Tuhan memakai kita orang-orang yang sederhana, yang bukan dianggap apa-apa oleh orang lain. Tetapi Tuhan memandang kita, tetapi Tuhan memakai kita. Kita dipakai Tuhan, dipilih Tuhan bukan karena kehebatan kita tadi, tetapi karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, karena kehendak Tuhan. Itu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, supaya setiap orang jangan sampai ada yang menyombongkan diri, mengandalkan diri sendiri. Kalau kita dipilih saudara-saudara, ternyata bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keterpandangan kita, supaya jangan sampai ada orang yang sombong. Justru kita adalah orang-orang yang terhina, yang dipakai, dipanggil, dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi alatnya. Itu luar biasa bukan? Nah, dalam kehidupan dunia ini pun juga saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang yang justru dipandang lemah dan ditolak oleh orang-orang lain. Ada begitu banyak orang yang berhasil di dunia ini dianggap justru adalah orang-orang yang ditolak, memiliki mental keterbelakangan dan sebagainya. Satu contoh saudara-saudara, Thomas Alva Edison. Guru-gurunya menganggap dia adalah bermental terbelakang.
Dia adalah orang yang bodoh. Guru-gurunya tidak sanggup lagi untuk mengajari Thomas Alva Edison. Sehingga ketika ibunya dipanggil, guru-gurunya berkata demikian, ibunya betul-betul shock dan hancur hatinya. Bagaimana mungkin anakku akan putus sekolah? Dia bersedih sekali. Sehingga Thomas Alva Edison bertanya, apa yang dikatakan oleh guru-guru itu kepadamu, ibu? Tapi ibunya berkata kepadanya, tidak anakku. Mereka berkata bahwa engkau adalah orang yang terlalu pintar, sehingga engkau dianggap terlalu maju. Sehingga mereka tidak mampu untuk mendidik dan mengajari engkau. Ibu Thomas Alva Edison masih tetap menyemangati Thomas Alva Edison. Kemudian ibunya mendaftarkan ke sekolah yang lain juga dia tidak diterima. Baru Thomas Alva Edison bertanya, bagaimanakah ibu aku bisa sekolah kalau begitu? Bagaimanakah aku bisa pintar? Tenang anakku, ibu yang akan mengajari engkau. Mereka tidak mengerti bahwa di dalam dirimu terdapat kemampuan yang luar biasa, potensi yang hebat. Sehingga ibunya mengajari Thomas Alva Edison dengan gigih dan luar biasa. Dan kemudian Thomas Alva Edison benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Melebihi daripada orang-orang yang hebat itu. Walt Disney. Siapa namanya? Itu ya dia adalah orang yang apa? Yang sangat kaya di dunia ini yang pernah ada. Ya, dan dia juga pernah dipecat dari pekerjaannya di media cetak. Itulah karena dianggap dia tidak kreatif. Ide-idenya adalah ide-ide kacangan. Tetapi kemudian dia memiliki imajinasi yang hebat. Sehingga apa? Dia menciptakan Mickey Mouse yang sangat digilai, disukai oleh banyak anak-anak di dunia. Siapa yang tidak mengenal Walt Disney? Itulah hebatnya. Harlan David Sanders, yaitu Kentucky Fried Chicken. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Kentucky Fried Chicken? Tapi pernahkah kita sadari bahwa ternyata sebelumnya 1009 kali Harlan David Sanders menu-menunya, resep-resepnya ditolak oleh restoran-restoran yang ada di sekitarnya itu. Tetapi kemudian dia mengembangkan itu dan Kentucky Fried Chicken bisa menguasai dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa apa yang ditolak oleh dunia ini, yang dianggap bodoh, yang dianggap kurang mampu, yang dianggap kurang kreatif, kurang inovatif, kurang cerdas, tetapi justru ternyata itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, ingatlah murid-murid Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, sederhana, bahkan mungkin tidak terpelajar. Tetapi justru mereka dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Dan hari ini firman Tuhan saudara-saudara mau mengingatkan itu kepada kita. Kita memang adalah orang-orang yang biasa-biasa, bahkan terbatas sekali, sangat-sangat terbatas bahkan. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat-sangat tidak terbatas kuasanya, kemampuannya. Sehingga dia bisa menjadikan semuanya di luar kemampuan kita berpikir. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang mau dikehendaki Tuhan kepada kita? Ya, bukan kehebatan kita. Bukan engkaunya yang mau dipakai Tuhan. Bukan karena engkaunya. Bukan karena dirimu. Tapi karena Tuhan yang mau memakai engkau. Memakai kita. Oleh karena itu jangan sombong. Tetapi justru kita harus semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau memakai kita. Mau memilih kita. Bersyukurlah Tuhan mau memakai dan memilih kita. Supaya jangan sampai ada orang-orang yang terlalu angkuh. Baik itu karena apa? Karena kehebatannya, kepintarannya, kekayaannya, karena keterpandangannya. Buat Tuhan semuanya tidak berarti apa-apa. Sekali lagi saudara-saudara, bahkan di ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat.
Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya orang-orang yang merasa dirinya berarti bertobatlah. Sebab apa? Tuhan bisa menjatuhkan mereka oleh seorang yang tidak berarti. Orang yang pintar bisa dijatuhkan oleh orang yang bodoh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk terus semakin merendahkan diri. Karena ternyata justru kami yang tidak ada apa-apanya yang dipilih oleh Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya mengubah dunia ini. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan rasa rendah diri. Tapi teruslah percaya dan berserah kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan lah yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.